Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, yaitu an Abi Dzar, dari Abu Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang telah diriwayatkan oleh Rasul dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian beliau ataupun beliau Rasul SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berdosa di setiap siang dan malam, dan sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menunjukkan sifat rahmatnya, memberikan rahmat kepada kaum muslimin dengan menurunkan ampunan-ampunan bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau melakukan amalan-amalan kebaikan. Oleh karenanya ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, disebutkan oleh As-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitab beliau Fiqhul Asma'il Husna. Beliau mengatakan wa kullun minhuma dalun ala subuti ar-rahmah sifatan lillahi azza wajal. Dan keduanya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan tetapnya sifat ar-rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih atau maha penyayang. Dan kemudian itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia itu salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika itu dosa besar, maka seorang harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika itu dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan yang dia lakukan, selagi dia tidak meremehkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa adalah yang pertama, beramal dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh, maka benar-benar akan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman. Dan dari konsekuensi iman tersebut adalah melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang bisa menggugurkan atau bisa mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum, jika kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ketika kemudian sudah mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka, yaitu mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW lakukan
dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian untuk menghilangkan atau menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan adalah seorang hendaklah yang selanjutnya melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi bagi laki-laki yang sudah balik berakal, maka diwajibkan baginya, walaupun ada ulama yang mengatakan itu sunnah, tetapi mereka bersepakat bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man tawaddo'a lis-sholati fa asbaghal wudu'a. Barang siapa yang wudu untuk melaksanakan sholat, kemudian menyempurnakan wudunya, summa masya ila sholah al-maktubah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, fasallaha ma'an nas, kemudian dia sholat bersama manusia, au ma'a jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau di dalam masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan didapatkan orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seorang melangkahkan kaki, dari langkahnya itu pun bisa menggugurkan dosa-dosanya. Seorang bertemu saudaranya sesama muslim, dia pun bersalaman, bersalamannya itu pun bisa menggugurkan dosa-dosanya. Seseorang datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah, itu pun bisa mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Seorang menanti imam untuk melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat wajib ditegakkan, maka itu ibarat ribat. Seorang yang berjaga-jaga untuk mengamankan kaum muslimin, itu pun juga menggugurkan dosa-dosanya. Dan ketika dia sholat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh imam, menggugurkan dosa juga. Kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah yang di dalam zikirnya ada unsur ataupun kalimat-kalimat meminta ampun kepada Allah, itu pun bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dan kemudian dia pulang dengan melangkahkan kaki, dan ketika dalam pulangnya itu dia mengharapkan agar nanti sholat bisa tiba kembali. Maka itu ibaratnya seorang yang menunggu sholat dari satu sholat ke sholat yang lain, itu pun bisa menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya untuk bisa menggugurkan dosa tidak hanya kepada perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi, tetapi banyak. Oleh karenanya apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan agar itu bisa meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.